Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, mahasiswa di seluruh Nusantara. Izin memperkenalkan diri, saya M. Fikri Jamal, mahasiswa tingkat 1 Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dengan NIM 02.12.23.176 dari jurusan Peternakan Program Studi Kesehatan Hewan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bangga dan cinta menggunakan bahasa Indonesia. Ini sedikit biografi untuk memperjelas perkenalan di awal tadi. Aku bangga menjadi bangsa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita bangga menggunakan bahasa Indonesia, tentu kita harus mengetahui apa sih latar belakang dijadikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan di Republik Indonesia ini. Pengertian bahasa adalah menurut Badudu dalam Nurbian tahun 2005 halaman ke-8 menjelaskan bahwa bahasa adalah alat penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan, dan keinginannya. Bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter atau mana suka digunakan dalam masyarakat dalam rangka untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan dirinya. Setelah itu sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sejak abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bukti penggunaan bahasa Melayu tersebut dapat ditemukan di sebuah prestasi di Palembang pada tahun 683 Masehi yang penulisannya masih menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan atau bahasa nasional yang digunakan oleh rakyat Indonesia. Selama ini, bahasa Indonesia sudah menyatukan rakyat di 17.000 pulau, 350 kelompok suku, dan 750 bahasa daerah. Bahasa Indonesia resmi dijadikan bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia," yang kemudian secara resmi dijadikan bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya 1 hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kedudukan dan fungsi bahasa. Yang pertama adalah lambang kebanggaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang keempat, pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Dasar bahasa Indonesia adalah Melayu Riau, yang kemudian dipengaruhi oleh bahasa dari luar, diantaranya bahasa Sanskerta, bahasa Arab, dan bahasa Tionghoa. Dan yang terakhir adalah fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Yang pertama, menjadi bahasa resmi nomor 2 di Vietnam. Yang kedua, wajib dikuasai oleh perwira militer Kamboja. Dan yang ketiga, digunakan dan diajarkan di institusi pendidikan di beberapa negara. Di antaranya adalah negara Amerika, Kanada, Korea Selatan, Jepang, dan Vietnam. Dengan fakta-fakta menarik inilah seharusnya kita bangga menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata tidak saja di Indonesia, tapi juga di luar negeri mengajarkan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya M. Fikri Jamal, mohon pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.